Selamat pagi, shalom buat kita semua. Sekali lagi shalom, selamat tahun baru 2023. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Di awal tahun 2023 kita bersama-sama di tempat ini. Memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan menghormati Allah Bapa kita yang di surga. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saudara dan kasih, Pendeta Madia Ripka bawa kita di dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Bahkan pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada semata atas anugerah Tuhan dalam hidup kami yang memberi kami kekuatan, kesehatan, bahkan memampukan kami untuk mengawali 2023 ini Tuhan. Kami percaya dan kami terus menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Bapa di sorga. Kau memberkati setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan. Kau mengurapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Pengurapan Allah secara khusus bagi hamba-hamba-Mu Tuhan. Baik memimpin pujian, memainkan musik, terlebih hamba yang kepercayakan untuk menyampaikan isi hati melalui kebenaran firman-Mu. Pengurapan daripada Engkau, hikmat marifat yang daripada Engkau Tuhan. Kau membukakan rahasia kebenaran-Mu bagi kami, untuk kami mengawali di tahun 2023 ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, bahkan mereka yang boleh mendengar melalui siaran tunda nanti juga Tuhan. Engkau memberkati dan mengurapi mereka, Engkau juga berbicara secara pribadi bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Mari kita masuk ruang Maha Kudus. Dengan segenap hati, segenap jiwa Tuhan. Kami lebih dalam lagi masuk hadirat-Mu. Kami ingin menyembah Engkau, menghormati Engkau, kami Elohim. Haleluya Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu. Segala puji dan hormat. Kami sadar keberadaan kami semata-mata karena kasih. Semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Haleluya. Mari bersama naikkan pujian di hadapan Tuhan. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan, aku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Bila selama ini, haleluya. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan, ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini Tuhan, sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan
serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sekali lagi katakan, bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu. Benar Tuhan, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beri kami kesempatan Tuhan, beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan satu yang ku perlu Tuhan. Kami mengangkat suara kami menyembah Engkau. Ini permohonan kami pagi hari ini di tahun yang baru ini Tuhan. Amin. Serupa dengan Yesus teladanku, betapa rinduku Tuhan. Amin. Berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu, satu yang ku perlu Tuhan. Mari Bapak Ibu silakan untuk berdiri. Mari kita sungguh-sungguh naikkan pujian di hadapan Tuhan yang sebagai doa kita, sebagai permohonan kami pagi hari ini dapatmu ya Elohim Yahweh. Oh, haleluya. Teladanku, betapa rindu kami Tuhan. Amin, amin, amin. Berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Biarkan jemaat saja yang naikkan pujian ini dengan sungguh di hadapan Tuhan, satu yang ku perlu.
Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Mari sembah. Haleluya. Segala puji hormat bagimu Tuhan. Haleluya. Terimalah sembah kami Tuhan, terimalah hormat kami. Haleluya. Engkau Allah kami yang hidup, Maha mulia, Maha besar, Maha Elohim Yahweh. Oh, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Oh, jiwa kami bersuka di hadapan-Mu bersama para malaikat. Kami menyembah-Mu, kami menghormati-Mu, Allah kami yang hidup. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Elohim Yahweh, berkat pemelihara-Mu. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sadar keberadaan kami saat ini, semua karena kasih, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Engkau teladan kami. Haleluya. Betapa rinduku Tuhan. Amin. Berkenan padamu, sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sekali lagi katakan, sampai di rumah
Engkau-Mu Tuhanku, berkenan padamu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagi Engkau Allah kami, Elohim Yahweh yang hidup. Amin. Sungguh kita bersuka cita di tahun yang baru ini. Amin. Silakan lambaikan tangan kiri kanan muka belakang. Selamat tahun baru. Selamat memuji Tuhan. Kita bersama-sama menyenangkan hati Tuhan. Mari kita angkat suara kita memuji Dia. Kita angkat jiwa kita menyembah Dia. Amin. Haleluya. Kami bersatu hati menyenangkan Engkau pagi hari ini. Amin. Mari bersama katakan. Ku angkat suaraku memuji-Mu, ku angkat jiwaku menyembah-Mu, Allah Israel, Allah yang esa, Kau dimuliakan selamanya. Hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak disembah. Allah Israel, Allah yang benar, Kau maha tinggi, maha besar. Sekali lagi katakan, ku angkat suaraku memuji. Mari coba angkat suaramu. Menyembah-Mu Allah Israel, Allah yang esa, Kau dimuliakan selamanya. Hanya Kau yang layak dipuji. Dipuji, hanya Kau yang layak disembah. Allah Israel, Allah yang benar, Kau maha tinggi, maha besar. Bersama katakan, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Sekali lagi dengan hati bersuka di hadapan Tuhan, katakan, angkat suaramu memuji Tuhan. Memuji-Mu, ku angkat jiwaku menyembah-Mu, Allah Israel, Allah yang esa, Kau dimuliakan selamanya. Hanya Kau yang layak dipuji. Dipuji, amin. Hanya Kau yang layak disembah. Allah Israel, amin. Allah yang benar, Kau maha tinggi, maha besar. Kudus, 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 Kuduslah Tuhan. Kudus namamu Tuhan. Kudus, Kuduslah Tuhan. Sekali lagi angkat suaramu memuji Tuhan. Haleluya. Karena Engkau disenangkan pagi hari ini. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku angkat suaraku memuji-Mu, amin. Mari jemaat Allah katakan. Amin. Kau maha tinggi. Bersama-sama katakan, Kudus, 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 Kuduslah Tuhan. Kudus, 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 Kuduslah. Sekali lagi katakan, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan.
berikan tepuk tangan terbaik buat Allah kita. Terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari bersama kita siapkan hati kita, keberadaan kita untuk bersama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kerinduan kami bersama ya Tuhan. Kami hanya ingin menyenangkan-Mu di setiap langkah hidup kami, di sisa-sisa hari hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku hanya ingin mengasihi-Mu dengan segenap hati dan jiwaku, dengan segenap akal budi, segenap akal budi dan kekuatanku hari ini dan selamanya. Ku hanya ingin menyenangkan-Mu, ku hanya ingin menyenangkan-Mu. Segala perkara setiap waktu, sejak ku hidup di bumi sampai di surga, hari ini dan selamanya. Sekali lagi katakan, ku hanya ingin mengasihi-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku dengan segenap hati dan jiwaku, dengan segenap akal budi dan kekuatanku hari ini dan selamanya. Dan selamanya ku hanya ingin menyenangkan-Mu, ku hanya ingin menyenangkan-Mu. Segala perkara setiap waktu, sejak ku hidup di bumi sampai di surga, hari ini dan selamanya menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Amin. Menyenangkan-Mu, senangkan Tuhan, senangkan Tuhan dalam segala perkara, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu. Amin. Senanglah ya Tuhan, dimanapun Ku berada, senangkan Tuhan. Dengan tulus katakan, menyenangkan-Mu, menyenang. Biar jemaat saja yang mengatakan di hadapan Tuhan. Ini perkataan kami Tuhan, dengan tulus kami sampaikan. Mengawali tahun ini kami hanya ingin menyenangkan-Mu saja. Dalam segala perkara menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan. Amin. Senangkan ya Tuhan, dimanapun Ku berada, senangkan. Musik dan
permohonan kami Tuhan. Ini doa kami. Kami ingin menyenangkan-Mu saja. Walau dalam segala perkara Tuhan. Amin. Menyenangkan-Mu Tuhan. Mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Silakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Amin. Bersama-sama sampaikan. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami di awal tahun 2023 ini. Jika kami ada, semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Biarlah kesempatan yang indah ini Bapa, kesempatan yang berharga ini Tuhan, seperti pujian kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami lebih lagi menyenangkan Engkau Bapa. Kami mau berkomitmen di awal tahun ini. Kami mulai mau menyenangkan Engkau lebih dan lebih lagi Bapa. Tolong kami
Mampukan kami Tuhan untuk menjalani tahun ini lebih berkenan lagi di hadapan-Mu. Kami sadar tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu pada kesempatan di awal tahun ini Tuhan, Kau berbicara kepada kami. Kau menasehati kami. Apa yang harus kami perbuat. Apa yang harus kami lakukan. Untuk kami lebih lagi menyenangkan Engkau. Kami serahkan Tuhan kebenaran firman-Mu. Pada saat hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, Salam Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Puji Tuhan, 4 bulan saya tidak bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan di tempat ini. Ya, puji Tuhan, awal tahun ini Tuhan izinkan saya untuk bersama-sama dengan saudara untuk menyampaikan sesuatu kepada kita semuanya. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya. Saya selama 1 minggu ya saya di tempat ini. Tanggal 26 saya ada di Palangkaraya ini. Dan saya terus bertanya-tanya dengan Tuhan. Apa yang harus saya lakukan lagi Tuhan untuk pelayanan di tempat ini di tahun 2023 ini. Apa yang harus saya lakukan dan saya harus perbuat lagi sesuatu yang baru. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, sesuatu pelayanan itu tidak selalu monoton. Tidak selalu begitu-begitu saja. Sebab itu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya ingin hari ini selama tahun 2022 awal tahun sampai ini kita masuk ke tahun 2023, kita sudah menjalani 1 tahun ya. Kita perlu mengoreksi diri kita, kita perlu menyelidiki hati kita ya. Mengenali hati kita, menguji setiap pikiran-pikiran kita, menguji setiap jalan-jalan kita selama sepanjang tahun ini. Apakah jalan kita sudah benar? Apakah kita menyenangkan hati Tuhan atau banyak menyakiti hati Tuhan selama setahun ini? Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita perlu menyelidiki dan mengoreksi hati kita untuk masuk ke tahun 2023 ini Bapak Ibu. Kita tidak tahu tahun 2023 ini apa yang sedang terjadi nanti kalau kita tidak benar-benar hari ini berhati-hati, waspada Bapak Ibu. Takut akan Tuhan. Dan saya menyelidiki ya Bapak Ibu Saudari, saya memperhatikan, sebelum saya memperhatikan orang lain, memperhatikan jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini, baik hamba-hamba Tuhannya, pekerja-pekerja di tempat ini, ya, atau jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini Bapak Ibu. Apapun yang Tuhan percayakan di tempat ini, di dalam pelayanan di tempat ini,
dalam tahun ini ya Bapak Ibu, dalam tahun ini khususnya karena Tuhan berbicara, kita perlu mengoreksi apa yang kita sudah perbuat selama tahun 2022 ini. Kita perlu menyelidiki apa yang kita sudah perbuat di dalam kehidupan kita, tentunya bertanggung jawab kepada Tuhan. Apakah kehidupan kita sudah menyenangkan Tuhan, memuaskan hati Tuhan, atau membuat hati Tuhan tidak pernah dipuaskan? Seorang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, tidak lain Bapak Ibu. Ini yang harus kita lakukan. Seperti firman Tuhan bilang, berkata seperti ini. Makananku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya kehidupan kita, makanan kita, seperti firman Tuhan juga berkata, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Seperti apa yang Tuhan rancangkan Bapak Ibu, untuk kita serupa, sempurna seperti Bapa. Nah, harusnya kita hidup menjadi orang Kristen itu, kehidupan kita ini menyelidiki kehidupan kita. Hanya berbuat menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Itulah makanan kita. Kalau makanan lahiriah kita adalah tiga kali sehari. Ya. Makan pagi, siang, sore atau malam. Makanan rohani kita itu yang penting. Cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu ditambahkan bagimu. Makananku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan kita itu melakukan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Supaya kita hidup serupa seperti Dia, Bapak Ibu. Kita melakukan seperti apa yang Dia jalani, apa yang Dia perbuat. Itu kehidupan kekristenan sebenarnya. Sebab itu di Mazmur 139 ayat 23, 24 mengatakan seperti ini. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Nah, untuk kita menjalani tahun 2023 ini Bapak Ibu, saya berdoa kepada Tuhan supaya kita dibukakan pengertian yang lebih lagi. Supaya kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan seperti pujian kita yang awal tadi. Tadi pujian sebelum firman Tuhan menyenangkanmu, senangkan Tuhan dalam segala perkara, menyenangkanmu, senangkanmu ya Tuhan, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Jangan cuma hanya nyanyi, Bapak Ibu, benar-benar kita lakukan, kita praktekkan dalam hidup kita. Sulit menjadi orang Kristen. Standarnya ini, itu sudah normal Bapak Ibu. Kehidupan kekristenan itu normal. Hidup harus ekstrim. Hidup harus benar-benar siang malam hanya hidup untuk Dia. Untuk Dia artinya untuk menyenangkan, selalu menyenangkan Dia. Tidak ada lain kehidupan kekristenan.
Tidak ada pilihan. Ini yang normal Bapak Ibu menurut standar firman Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus kata Tuhan. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Itu standar orang Kristen. Udah muluk-muluk. Hidup kekristenan adalah menjalani seperti Yesus. Dia menderita. Dia pikul salib. Dia sudah memberi teladan. Itulah jalan kekristenan. Senang itu menurut standarnya Tuhan. Ya, menderita untuk menurut standarnya Tuhan, Bapak Ibu Saudari. Ya. Kita tinggal di dunia tetap kita menikmati. Tapi jangan terikat. Tapi banyak orang terikat dengan kehidupan yang ada di dunia ini. Pengen enak. Bukan salah kita mau enak Bapak Ibu. Tapi terikat. Keinginannya mau hidup senang, memuaskan hawa nafsu. Itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Siang malam. Mencari sesuatu. Untuk memuaskan keinginan daging. Itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kan cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Cukup. Tapi manusia, kita tidak puas. Ingin memuaskan keinginan-keinginan kita. Ada pakaian, makanan cukup, kata Rasul Paulus, Bapak Ibu. Ada makan, ada pakaian cukup. Supaya apa? Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Supaya hati kita berkenan di hadapan Tuhan. Pikiran kita pikiran yang berkenan di hadapan Tuhan. Jalan kita yang kita jalani setiap hari itu jalan yang benar di hadapan Tuhan. Tidak serong. Tidak memikir-mikirkan sesuatu yang bukan daripada Tuhan. Yang berkenan di hadapan Tuhan. Waduh, standar menjadi orang Kristen Bapak Ibu. Berat. Tidak seperti apa yang kita pikirkan. Dulu saya memikirkan ya sebelum saya mengenal kebenaran hari ini Bapak Ibu. Saya bilang begitu berat yang menjadi orang Kristen. Standar menjadi orang Kristen itu begitu berat. Sebab itu firman Tuhan juga ada berkata, memang berat. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak bagiku. Seperti orang kaya yang muda itu Bapak Ibu. Apalagi yang harus kuperbuat Tuhan. Supaya aku lebih berkenan lebih lagi kepada Tuhan, lebih sempurna lagi. Tuhan bilang, jual milikmu, hartamu, berilah kepada orang miskin, ikutlah aku. Nah, orang kaya ini terikat dia dengan kekayaannya, dengan duniawinya. Sesuatu yang mengikat dirinya. Dia tidak mau melepaskannya Bapak Ibu. Sehingga dia tidak bisa dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini pujian kita mau berkenan di hadapan Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan. Nah kita harus melepaskan segala sesuatu yang terikat di dalam diri kita, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau dia sudah berfirman, dia sanggup Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Kalau dia berfirman, pasti bisa. Cuman kita kadangkala mana mungkin mental block. Karena sudah terbiasa dengan kehidupan yang sesuka-suka hati.
sesuka-sukanya, hidup sembrono. Saya juga dulu seperti itu, baru tahun 2016 Bapak Ibu Saudari, saya baru paham. Ya benar-benar saya mengerti kebenaran ini. Ternyata menjadi orang Kristen itu tidak mudah, berat jalannya. Baru kita standar kekristenan itu berkenan. Nah, hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara masuk tahun 2023 ini, dari awal tahun ini kita berkomitmen hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mulai kita lakukan apa yang sesuatu yang tidak berkenan di dalam kehidupan kita, kita perbaiki. Mulai apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, satu persatu Bapak Ibu. Tidak langsung jadi malaikat, tidak bisa satu persatu, artinya melewati proses demi proses. Itu berkenan di hadapan Tuhan, standarnya berkenan. Jadi berkenan ini jangan kita memikirkan, wah kita enggak bisa seperti Yesus. Tuhan juga tidak memaksakan kita, tidak harus seperti dia. Bapak Ibu, setidaknya kita harus melakukan sesuai dengan standar kita masing-masing. Hari ini mungkin kebenaran firman Tuhan kita paham, kita mengerti. Yuk kita mulai lakukan, kita menyelidiki, oh aku di sini kekuranganku, di sini sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, tolong aku Tuhan. Saya percaya hari ini kita harus mengenali diri kita. Saya pun hari ini, walaupun saya seorang pendeta, hari ini sekian tahun saya melayani Tuhan dan setiap hari bergelut untuk menyelidiki hati saya. Apakah saya sudah berkenan di hadapan-Mu Tuhan? Saya sudah berjuang, terus berjuang. Hidup saya hanya ini, tidak ada lain. Bangun tidur, ingin berkenan di hadapan Tuhan. Nanti mau tidur, bangun tidur tadi ya. Mau tidur, sebelum tidur saya menyelidiki hati saya. Apakah sepanjang hari ini hidupku berkenan di hadapan-Mu Tuhan? Apakah pikiran yang tidak sesuai dengan pikiran-Mu Tuhan? Hatiku semuanya, perkataanku hari ini. Setiap hari kita perlu mengoreksi diri kita Bapak Ibu. Sebab apa? Kita tidak tahu besok, lusa, kita menghadap Bapa di surga. Nah kalau kita tidak dari sekarang memperbaiki diri kita menghadap Bapa di surga, Tuhan lihat kita hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal engkau. Ya engkau. Jangan sampai seperti ini Bapak Ibu. Jangan menganggap bahwa aku nanti umurku masih panjang. Masih belum, aku masih sehat-sehat hari ini. Jangan berpikir seperti itu Bapak Ibu. Firman Tuhan juga berkata berjaga-jagalah senantiasa. Berjaga-jaga Bapak Ibu. Kita tidak tahu angin puting beliung. Sekarang kita melihat keadaan di mana-mana mengerikan. Hidup kita terancam hari ini. Gak ada ketenangan kehidupan kita. Tapi kalau orang yang sudah siap, hidupnya takut akan Tuhan, hidupnya terus menjaga supaya hidup selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kapan saja dipanggil Tuhan,
apapun yang sedang terjadi tidak akan pernah takut Bapak Ibu. Siap, selalu siap. Ditemui siap. Nah, kekristenan hari ini harus hidupnya siap Bapak Ibu. Apalagi kita yang sudah tua-tua. Ya. Hari ini tidak pandang tua, muda. Datang tsunami habis, segalanya habis. Hari ini saudara kumpul-kumpul harta dunia. Datang tsunami habis semuanya. Apa gunanya? Sebab itu Tuhan sudah perintahkan cari dulu kerajaan surga. Jangan kumpul harta ada di ini ya. Di Matius pasal 6 kita baca. Tolong diidikan di sini aja. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 20. Nah, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Bapak Ibu, kita kumpul harta surga aja. Karena kita pulang tidak bawa harta dunia di sini, ditinggal semua. Kita mati cuma bawa pakaian satu, benar? Ya, kita cuma bawa pakaian satu. Emasmu yang 10 kilo nggak bisa dibawa, diambil pencuri. Bapak Ibu, dia tahu tuh kalau ada tuh adat istiadat yang kalau mati dibawa semua hartanya, malamnya ketahuan dibongkar sama pencuri. Ngapain Bapak Ibu Saudara? Cukup. Anak sekolah mau kemana pun cukup. Semua serba cukup sesuai standarnya Bapak Ibu. Tapi standar manusia itu tuh bukan seperti standarnya Tuhan, itu masalahnya. Manusia tuh inginnya kalau begini lebih dari standarnya Tuhan. Itu mengakibatkan tidak mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya, tidak menghormati Tuhan dalam hidupnya. Itulah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana Bu Pendeta? Hidup yang berkenan, hidup yang pas menurut Tuhan, standar seperti standarnya Tuhan. Nah, saya tidak bisa menjelaskan satu hari di sini atau setengah jam atau 1 jam kepada saudara. Nah, kalau Bapak Ibu Saudari datangnya Senin Kemis, hari ini datang, besok enggak datang lagi, ya enggak bisa mengerti standarnya Tuhan Bapak Ibu. Itu butuh setiap detik, menit hidup kita itu di hadapan Tuhan, baru kita bisa pas di mata Tuhan. Enggak mudah ikut Tuhan. Waduh, ngeri banget Bapak Ibu, berat banget. Hari-hari ini kami tuh, aduh ya Tuhan, apalagi seukuran saya Bapak Ibu. Seukuran saya ini banyak diberi, banyak ditutup. Saya harus melebihi dari saudara. Saya harus mengejarnya sesuai dengan pikiran hatinya Tuhan. Harus pas. Saya setelah 4 bulan di Jakarta Bapak Ibu. Dan Tuhan taruhkan saya pulang ke Palangkaraya. Saya tanya kembali sama Tuhan. Tuhan, apa yang saya harus lakukan lagi? Pas kebetulan di awal tahun ini saya ada di sini. Untuk tahun depan ini apalagi yang kami harus lakukan di tempat ini? Itu di 2 Samuel ayat pasal yang kelima ayat 24. Firman Tuhan mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah
di puncak pohon-pohon kertau, kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Saya dapat ayat ini Bapak Ibu. Kami lagi sharing-sharing berapa dari awal saya datang. Saya bekerja tidak ada pengen mau santai Bapak Ibu. Saya datang ke Palangkaraya ini dari pesawat pun, naik pesawat Bapak Ibu ya. Saya itu Tuhan berbicara kepada saya. Saya diberi pujian ini Bapak Ibu waktu saat take up ya di atas ya. Itu Jakarta itu kan keluar dari Jakarta itu langsung laut gitu ya. Ya Pak Israel ya, laut gitu. Nah, waktu itu Bapak Ibu ada pramugarinya bilang cuaca tidak baik. Itu langsung goyang gitu Bapak Ibu. Dan di situ saya berdoa kepada Tuhan, bukan doa saya Tuhan jangan jatuh ya pesawat ini, bukan itu Bapak Ibu ya. Saya percaya Bapak Ibu bukan takut itu Bapak Ibu. Tapi kejadian itu membuat saya itu ada sesuatu yang saya mendengar sesuatu dari Tuhan gitu. Apa yang Dia mau sampaikan kepada saya. Di situ saya merasakan ada sesuatu yang kosong di dalam diri saya gitu. Dan saya diberi lagu ini Bapak Ibu, yang lagunya saya tidak pernah ingat lagi lagunya. Lagu lama gitu ya Bapak Ibu. Saya dikasih lagunya itu di rapnya. Apa ya lagunya itu? Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku ragukan sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku bingungkan kasihmu. Di rapnya ini Bapak Ibu saya diberikan lagu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Saya nangis Bapak Ibu, saya nangis akan pujian ini. Dan sejenak saya berkata, syair demi syair saya tanyakan kepada Tuhan. Bersamamu Bapakku lewati semua. Tuhan bilang, selama 1 tahun 2022 ini, aku sudah melewati semuanya, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan. Kehidupan untuk berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga saya diberi pujian ini, bersamamu Bapakku lewati semua perkenananmu. Saya terharu Bapak Ibu, saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau aku bisa jalani ini, aku sadar bukan karena kekuatan, bukan karena aku hebat dari Bapak Ibu Saudari. Tapi bedanya saya dengan Bapak Ibu, serius dengan tidak. Fokus dengan tidak kepada Tuhan. Saya fokus kepada Tuhan, saya melakukan kehendaknya Bapak Ibu. Cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Saya berjuang terus untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan segala sesuatu ditambahkan bagiku Bapak Ibu.
karena bulan Desember ini saya pulang pergi naik pesawat itu mungkin 4 kali ya bulan Desember. 4 kali Bapak Ibu saya pulang pergi. Sampai ada orang bilang, hebat ya kamu ya. Jakarta Palangkaraya kamu buat seperti Jakarta Bogor. Mereka tidak tahu Bapak Ibu. Saya juga nggak pengen. Saya orangnya suka di rumahan. Saya malas kalau naik pesawat, malas kemana-mana. Tapi Tuhan izinkan saya, Tuhan inginkan saya untuk lakukan itu. Dan bukan jalan-jalan, saya menyelesaikan tugas saya. Dan supaya hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Saya mencari ketepatan sesuai dengan pikirannya Tuhan. Sesuai apa yang Dia kehendaki dalam hidup dan pelayanan ini Bapak Ibu. Saya tetap bertanggung jawab di tempat ini. Selama 4 bulan saya tinggalkan, bukan saya tidak bertanggung jawab. Saya justru bertanggung jawab. Selama saya pelayanan di tempat ini, selama saya jadi gembala di tempat ini. Apa yang saya sudah perbuat di hadapan-Mu Tuhan? Sudahkah saya menghasilkan buah dari pelayanan yang Kau percayakan bagiku di tempat ini? Saya terus bertanya dengan Tuhan. Sehingga 4 bulan itu Bapak Ibu, Tuhan suruh, kamu tinggalkan tempat ini. Percayakan mereka yang Kau didik di tempat ini. Untuk melakukan pekerjaan ini. Dan puji Tuhan Bapak Ibu. 4 bulan, selama 4 bulan. Saya tinggalkan. Itu loh, saya pulang ke sini Tuhan bilang, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Itu saya bukan nyantai di Jakarta, senang-senang menikmati kota Jakarta Bapak Ibu. Saya tidak pernah menikmati di sana. Pikiran saya selalu itu bagaimana hidup saya itu berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang saya lakukan itu benar-benar berkenan gak Tuhan? Tepat gak di mata-Mu? Benar gak yang kuperbuat? Benar gak yang kulakukan? Itu terus Bapak Ibu, saya tanya terus dan tanya. Dan setiap hari saya selalu ada WA group Zoom di tempat ini. Bersama dengan aktivis yang ada. Nah, terus kami mengoreksi dan saya terus mengoreksi di tempat ini, memantau di tempat ini. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, dan kemarin waktu kita tutup doa akhir 2 tahun ini, tutup tahun kita doa di sini para aktivis, pendeta yang ada. Saya tanya waktu itu yang hadir kemarin, yang hadir kebetulan Pak Joni ya. Hadir ini Jumat baru belum sampai 1 tahun. Dan selama Jumat 1 tahun ini benar-benar Pak Joni ini saya tahu aktif setiap minggu hadir, setiap hatinya di sini. Gitu. Dan saya percaya dia bisa menilai. Selama saya tidak ada di sini 4 bulan dan saya tanya sama dia. Tuhan suruh saya tanya dia supaya saya meneguhkan apa yang saya lakukan selama 4 bulan itu benar-benar berasal dari Tuhan. Seizin Tuhan. Dan saya tanya dia, bagaimana Pak? Selama saya tidak ada di tempat ini. Luar biasa Bu. Semuanya baik. Semuanya, dan saya kagum melihat mereka. Ya, berarti saya benar. Berarti saya bisa ada buah kalau saya meninggal, saya dipanggil Tuhan Bapak Ibu. Saya sudah bisa menggenerasikan pelayanan ini. Dan saya juga, kalau Tuhan tanya, saya sudah memberikan buah kehidupan saya di hadapan Tuhan. Walaupun hari ini saya tetap masih berjuang untuk itu. Seandainya hari ini saya meninggal, saya siap. Saya sudah melakukan, saya siap karena ada orang-orang yang bisa menggantikan saya.
Dan saya pulang, Tuhan bilang, kau sudah melakukan kehendakku dan menyelesaikan pekerjaan. Aku berkenan. Ini Bapak Ibu, ngeri. Kalau Tuhan hari ini masih mempercayakan saya masih ada Bapak Ibu. Di tahun ini saya tanya, tadi malam saya terus bertanya, Tuhan, apalagi untuk tahun depan yang kami harus lakukan untuk pelayanan ini. Kedatangan saya di tempat ini apa yang saya harus lakukan. Dan benar-benar Bapak Ibu saya mempersiapkan para hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Masing-masing tugas Tuhan berikan. Ditambahkan lagi Bapak Ibu. Tidak begitu-begitu saja tahun 2022 tugasnya seperti ini. Enggak, saya lihat sesuatu yang Tuhan percayakan lebih lagi. Tugas yang mereka pikul. Sebab itu Tuhan kasih ayat ini 2 Samuel 5 ayat 24 ini Bapak Ibu. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Wah, saya mendengar ayat ini Bapak Ibu. Oh, saya langsung, ya harus bertindak. Jangan kita mengabaikan sesuatu. Saya tanya Tuhan, awal tahun ini, tahun 2023 ini, apa yang kami harus perbuat? Aku tidak mau ketinggalan Tuhan. Aku harus menangkap berkat ini. Tugas yang Tuhan beri. Memang berat. Bebannya itu tambah berat, tapi Tuhan berkata. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Kita percaya Bapak Ibu. Aku bilang, Mama Daniel bilang, Ibu Natali, aduh Mam, rasanya nggak sanggup tahun 2023 ini. Begitu berat beban. Saya bilang, hei, ini firman Tuhan ini bilang, kita iya bersiap, kita jangan mengandalkan kekuatan kita. Tuhan yang berperang, mengalahkan segala sesuatu. Nah ini yang saya lakukan Bapak Ibu, karena saya cepat tanggap. Tahun 4 bulan Tuhan bilang, kamu pergi di Jakarta, saya pergi Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan di sana. Tadinya Bapak Ibu. Tuhan bilang, kamu pergi di sini, kamu lakukan ini. Saya cuma nurut aja Bapak Ibu, nurut. Kayak orang bego. Nurut. Ternyata saya lihat, wow. Ada buah-buah itu Bapak Ibu. Tuhan yang berperang, Tuhan yang bertindak. Seperti pujian tadi. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Dulu saya nggak paham lagu ini, hari ini saya paham, terbukti sempurna lagu ini Bapak Ibu. Dulu cuma nyanyi tok, hari ini saya buktikan Tuhan yang bertindak, Tuhan yang menolong saya segala sesuatu. Saya nggak ada punya tempat di Jakarta. Tidak perlu saya saksikan hari ini Bapak Ibu. Nanti bisa jadi sombong. Tapi yang saya mau saksikan kepada Bapak Ibu, ketaatan membawa berkat. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Abraham taat menjadi bapak. Memberi teladan iman kesempurnaan. Turuti tokoh yang mengajarkan kita tentang iman.
membawa berkat. Tidak taat, kutuk. Tidak taat. Makanya saya bilang, Tuhan jangan sampai aku tidak taat. Sebab itu firman Tuhan bilang ini. Tadi 2 Samuel pasal 5:24 ini. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon kertau itu. Saya sampai lihat di Google, kami lihat di Google bagaimana sih pohon kertau itu. Saya tidak pernah lihat pohon kertau itu gimana modelnya. Bapak. Saya lihat pohon kertau itu pohon biasa. Bayangkan derap langkah di atas puncaknya Bapak itu. Kalau di lantai ini kita derap langkah orang kita masih dengar. Tapi kalau di atas pohon kertau, itu derap langkah kita tidak bisa dengar. Itu butuh keseriusan kita, butuh fokus. Jadi itu Tuhan itu harus hati-hati, semakin tinggi Bapak Ibu itu semakin sulit untuk mencari ketepatannya dari Tuhan. Orang yang seukuran saya Bapak Ibu, itu semakin tinggi. Sampai gak bisa tidur nyenyak Bapak Ibu, saking saya mencari derap langkah itu yang tepat. Sampai mendengar suara Tuhan itu di derap langkah di puncak pohon kertau itu. Artinya Tuhan bilang, persiapkan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Berikan tugas mereka masing-masing ini. Ditambahkan lagi sama Tuhan, saya tidak tahu apa yang Tuhan percayakan lagi di depan. Dulu mereka bilang di tahun 2000 untuk awal tahun 2022. Mau masuk akhir tahun 22. Ada yang bilang begini, Tuhan bilang seperti hari ini Bapak Ibu. Pernyataan-pernyataan Tuhan yang harus kita lewati di tahun 2022 ini. Banyak hal Tuhan berbicara yang akan terjadi di dalam pelayanan ini. Ada yang bilang, halusinasi aja, hayalan, terlalu tinggi. Ada yang berkata begitu, di dalam diri saya juga ada perasaan seperti itu. Bapak Ibu, ini halu aja, ini cuma keinginan saya saja. Tidak Bapak Ibu, kami membuktikan tahun 2022 apa yang disampaikan itu terjadi, beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang bertepuk tangan dia tahu Bapak Ibu, yang tidak mungkin benar enggak ya. Tapi mereka yang bersama-sama dengan saya menjalani ini, mereka membuktikan apa yang terjadi. Apa yang disampaikan itu iya dan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah berdusta Bapak Ibu. Sebab itu saya menjadi gembala di tempat ini. Menjadi pembina saudara. Menjadi pemimpin di tempat ini. Saya harus benar-benar hidup tepat. Hidup benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, saya memberi hidup ke Tuhan. Tapi banyak orang yang tidak mau Bapak Ibu mengikutinya. Santai. Pikir-pikir. Jalannya sulit benar. Karena jalannya susah, mahal. Kalau mendapatkan sesuatu barang yang berharga, barang yang bagus, tentu harga yang dibayar itu mahal. Nah di sini orang nggak sanggup, maunya enggak, aku maunya yang ini aja, yang mengenakan daging, yang nggak susah-susah deh. Akhirnya dia tidak mengalami itu Bapak Ibu. Tapi mereka yang mau bersama saya itu nggak banyak, nggak banyak. Karena sulit jalannya. Untuk jalan ini tuh banyak orang yang nggak mau, berat jalannya. Bayangkan, sampai mendengar itu derap di puncak pohon kertau itu. Mana orang peduli, paling angin bunyi ranting-ranting berjatuhan seperti itu. Tapi untuk mendengar derap di puncak itu butuh hati yang benar-benar kepada Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau
Kalau orang mati setengah-setengah enggak bisa Bapak Ibu. Enggak akan pernah tahu derap kaki itu. Wah, karena saya sungguh-sungguh. Tuhan banyak berbicara. Tadi malam disaksikan oleh Pak Joni di sini. Ya Pak Joni. Itu sebagian Pak Joni. Habis itu kami ngumpul lagi. Banyak lagi Tuhan berbicara. Tinggal kita mau melakukannya atau tidak. Tuhan menawarkan seperti ini bagi kita. Apakah kita bisa menjalaninya nanti sampai selesai tahun 2023? Kita minta Tuhan tuntun kita. Amin. Gak banyak Bapak Ibu. Ngapain kita kumpul-kumpul banyak, senang. Gak usahlah firmannya begini, gak usahlah capek-capek. Cukup kita buat KKR supaya penuh nih jemaat di sini. Menyenangkan hati manusia. Dan saya menyenangkan hati saya sendiri, bukan menyenangkan hati Tuhan. Ngapain? Pelayanan di sini ini milik Tuhan. Dan harus melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saya tidak mau. Kalau mau keinginan saya Bapak Ibu, supaya saya dihormati, saya dipuja-puji, supaya saya terkenal di gereja ini, GSKI Bukit Raya, saya bisa undang siapapun untuk setiap minggu di tempat ini itu penuh. Ngapain? Saya keluarkan uang mungkin untuk hal itu. Tapi saya mau bayar harga Bapak Ibu beda. Untuk saya tepat di mata Tuhan. Apa derap kaki itu saya harus kenal itu dia. Apa yang dia harus lakukan di tempat ini untuk tahun 2023. Apa saja harga dibayar. Seperti tahun 2022, 4 bulan yang lalu Tuhan bilang kamu keluar dari sini. Kamu pergi di Jakarta. Saya keluar Bapak Ibu. Dengan hati yang sebenarnya hati saya itu masih bisa enggak mereka ditinggalkan di tempat ini. Puncaknya waktu hari Natal tanggal 12 itu. Sampai juga Pak Joni bilang, salut melihat mereka. Tanggung jawab mereka, kebersamaan mereka. Itu bukan karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu pelayanan Bapak Ibu. Itu pelayanan yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki. Menghasilkan orang-orang yang benar-benar sama Tuhan. Kalau mereka enggak benar-benar sama Tuhan, tidak mungkin Tuhan tolong. Tidak mungkin Tuhan bela. Dan banyak cerita pribadi mereka kepada Tuhan. Pengalaman-pengalaman mereka kepada Tuhan. Seperti mereka saksikan di tempat ini. Bagaimana Tuhan menolong mereka, membela mereka. Karena mereka mau bayar harga. Sakit. Dikira orang gila lah. Ya ikut Tuhan tuh harus gila Bapak Ibu. Harus gila-gilaan sama Tuhan ya. Bukan gila dengan hal dosa yang bukan dari Tuhan. Kalau gila-gila dengan melakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu baru namanya orang Kristen. Tuhan Yesus aja dia memberi nyawanya kok. Abraham aja dia membunuh. Dia mau bakar anaknya, dia mau. Itu standar orang Kristen Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bilang itu Abraham aja bukan kita. Ya, jadi kita siapa dong? Rasul Paulus. Itu standar kita seperti itu Bapak Ibu. Kenapa Rasul Paulus bisa, Abraham bisa? Kita pasti bisa, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kenapa kita tidak lakukan itu? Bisa.
kita kalau kita memang fokus sama Tuhan. Siang dan malam. Duduk diam di bawah kaki Tuhan, menghadirkan hadirat Tuhan. Yang penting hati kita dibereskan dulu, amin. Ya, baru kita dapat dari Tuhan. Kalau hati kita enggak beres, Bapak Ibu ya. Nah, saya ini pernah pengalaman, Bapak Ibu. Ini pengalaman ya, pengalaman saya ya. Saya memang takut Tuhan, kelihatannya saya takut tuh tidak macam-macam kerjaan saya di dalam pelayanan. Saya tetap di dalam pelayanan. Tapi di dalam pelayanan itu Bapak Ibu, waktu dulu ya, sebelum seperti hari ini saya. Waktu itu hati saya penuh dengan kekesalan, kecewa, kepahitan. Saya melayani Tuhan, saya berkhotbah seperti hari ini. Bahkan lawatan, ada lawatannya. Itu standar pada waktu itu, mungkin yang lain tahu itu. Tapi kebenaran firman-Nya tidak benar-benar benar yang saya dapat, Bapak Ibu. Nyeleneh. Saya ngalami ini. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sebab standarnya Tuhan itu kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela, baru ketepatan. Sampai hidup kita itu seperti pikiran Tuhan, hatinya Tuhan, seperasaan Tuhan. Tidak boleh sedikit bercacat, bercela. Baru kita tepat. Melakukan apa yang Dia kehendaki. Bapak Ibu paham? Mengerti apa yang saya sampaikan? Amin. Paham? Paham? Ya, ini memang berat Bapak Ibu, tapi saya harus sampaikan. Makanya orang-orang yang kalau orang baru di tempat ini dengar firman ini, mereka bilang narai gitu wah. Apa yang diomongin? Gak ngerti, karena derap pohon kertau itu tadi Bapak Ibu, itu orang kalau gak benar-benar serius sama Tuhan, gila-gilaan sama Tuhan, tidak mengerti hal ini. Dianggap ngomong apa dia? Tapi bagi orang yang mengikuti ini dia paham, langsung nangkap. Itu ada bukan anak lagi, saya ketemu 2 orang di Jakarta. Itu rohaninya itu Bapak Ibu sudah matang. Dia kalau ikut suara kebenaran itu ikut terus semuanya ikut. Rajin. Wah. Peka. Setelah mendengar derap langkah itu, dia langsung nangkap Bapak Ibu. Tapi kalau orang seminggu sekali, sebulan sekali, tidak serius, tidak mungkin bisa mental. Yang orang dekat aja kadang-kadang belum tentu dia mengerti apa yang disampaikan. Kelihatan kok dari reaksinya. Saya bisa nilai ini orang yang sungguh-sungguh mengikuti dan tidak. Ya saya tidak paksa. Sebab tidak semua yang bisa melakukan ini. Sedikit. Makanya firman Tuhan bilang sangat sedikit sekali orang yang masuk di jalannya sempit ini. Makanya ada juga firman Tuhan berkata begini, masih adakah iman kutemui di bumi ini? Itu saking sulitnya Bapak Ibu. Apa yang Tuhan kehendaki ini. Nanti jangan Bapak Ibu nanti kecewa kalau sudah di sana. Waduh menyesal. Kenapa ya dulu aku nggak ngikutin ini, nggak serius. Kenapa aku nggak serius? Udah terlambat Bapak Ibu. Makanya hari ini awal tahun 2023 ini kesempatan bagi kita.
ditawarkan bagi Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan selidiki aku. Apakah hidupku serong? Apakah pikiranku, hatiku benar-benar sesuai dengan pikiranmu Tuhan, dengan hatimu. Minta hari ini kepada Tuhan. Tuhan selidiki hati kita supaya kita tepat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Amin. Bapak Ibu Saudari, rendah hati saja kepada Tuhan. Saya tidak pernah berdusta ini. Mungkin cara saya menyampaikan begitu sulit ditangkap, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudari, Tuhan akan berbicara kepada Bapak Ibu Saudari hari ini. Yang tidak mungkin jadi mungkin bagi Tuhan. Amin. Saya percaya nanti Tuhan yang akan menuntun Bapak Ibu Saudari untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita di tahun 2023 ini, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang Tuhan minta kepada Bapak Ibu Saudari hari ini, buka hatimu. Buka saja hatimu Tuhan. Jangan menolak apa yang disampaikan firman Tuhan hari ini kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu bersedia hari ini, bersedia membuka hati. Tuhan, aku mau di tahun 2023 ini sesuai dengan kehendak-Mu. Tuntun aku Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita siapkan hati kita. Saya mengundang pemain musik. Siapkan hati kita. Saudara tundukkan kepala. Saudara renungkan kebenaran ini. Suara Tuhan yang berbicara kepada kita pada saat hari ini. Tuhan hanya minta buka hati kita. Dan Roh Kudus akan menuntun Bapak Ibu Saudari untuk memberikan hikmat, pengertian, kekuatan untuk kita melakukan apa yang Dia kehendaki supaya kehidupan kita berkenan di hadapan-Nya. Memang kita tidak bisa, sulit, tidak mampu tanpa Tuhan. Sebab itu kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku mau. Mampukan aku untuk melepaskan segala sesuatu yang tidak berkenan di dalam hidupku. Bapak Ibu koreksi dirimu masing-masing. Masih adakah dosa? Bapak Ibu bertobat hari ini dan berjanji, berkomitmen. Jangan lakukan lagi. Mungkin kesombongan. Setiap firman Tuhan yang disampaikan, setiap nasihat-nasihat disampaikan menolak. Hari ini Bapak Ibu sadar dan merendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Rendahkan hati, lembutkan hati. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak ada siapa-siapa. Aku tidak ada apa-apanya. Tuhan tolong aku Tuhan. Buka hati saudara. Buka hati saudara. Tundukkan kepala saudara, musik dimainkan dengan lembut. Biar Tuhan menyelidiki setiap hati. Tundukkan kepala. Sederhana tapi sulit. Tapi kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Seperti apa yang saya saksikan. Selama 4 bulan saya di Jakarta. Begitu berat jalan yang saya jalani. Puji Tuhan, tanggal 26 Desember di dalam pesawat Tuhan berkata, bersamamu Bapa lewati semua perkenanan. Tuhan yang memberikan pertolongan, Dia yang bertindak atas saudara.
ada di dalam hati saudara. Terima kasih Tuhan. Jangan ada persungutan. Jangan ada kebencian. Jangan ada dosa di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, syukur bagimu bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Engkau ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau biarkan kasih-Mu bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa,
kuserahkan mereka ke dalam tangan. Bapa, biar kehendak-Mu yang jadi atas hidup mereka. Kebenaran sudah diajarkan kepada mereka. Firman Engkau sudah sampaikan bagi setiap kami, Tuhan. Mampukan kami untuk kami melakukannya. Di tahun 2023 ini, dari awal tahun ini sampai berakhirnya nanti, kami tetap Kau temui kami. Kami tetap setia sampai akhir ya Tuhan. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan saudara yang sungguh-sungguh hari ini berdoa di hadapan Tuhan. Dia yang memberikan kekuatan bagi engkau dan memampukan engkau menjalani kehidupan tahun 2023 ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terus saudara, terus tidak ada yang mustahil bagimu. Dia ada bersama-sama dengan kita. Bersama-Mu, bersama-Mu, amin Bapa, amin. Seperti yang saya alami, saudara juga alami. Asalkan saudara benar-benar berkenan-Mu ya. Amin, amin. Dia mampu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Pegang dada saudara dengan tangan kanan saudara. Saudara yang sungguh-sungguh besar melimpah. Amin. Bersama Bapa kita bisa melewati tahun 2023 ini dengan perkenanannya. Apapun beratnya kehidupan kita, bersama Bapa kita bisa melewati. Dia mampu, karena Allah kita Allah yang hidup. Dia ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Teguhkan hatiku, amin. Dia yang bertindak atas kita, saudara. Dia yang memberi pertolongan kepada setiap kita yang sungguh-sungguh. Haleluya. Besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu terima kasih Tuhan. Terpujilah nama. Kau melihat setiap hati-hati, setiap kami yang sungguh-sungguh di awal tahun ini ingin berkomitmen mau menyenangkan Engkau, mau hidup berkenan sampai akhir hidup kami. Engkau yang melihat, Engkau yang sangat mengerti dan tahu
setiap anak-anak-Mu yang mengasihi dan menghormati Engkau. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Kita persiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Saya mengundang yang bertugas maju ke depan. Sound leader angkat pujian. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia, pikul salibnya, tak sepatah pun keluhmu, Amin. walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahmu, sesungguhnya deritamu karena dosamu, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia, pikul salibnya, tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, sesungguhnya kedatanganmu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia, pikul salibnya, tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya darimu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa, agar aku tak binasa. Amin. Saudara yang kasih, kita mengucapkan pengakuan bersama. Saudara ikuti apa yang saya sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Aku percaya Aku percaya bahwa tubuh Yesus bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan, telah dipecah-pecah, darah Yesus telah ditumpahkan darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. dan penebusan dosa-dosa. Oleh korban Tuhan Yesus, Oleh korban Tuhan aku Yesus, percaya aku percaya, aku dibebaskan aku dibebaskan dari kutuk dosa, dari kutuk dosa, kutuk maut, kutuk maut, segala kutuk segala kutuk dan api neraka. dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, Oleh korban Tuhan aku telah Yesus, memperoleh aku telah pengampunan memperoleh dosa, pengampunan dosa, keselamatan, selamat, hidup kekal, hidup kekal, kesembuhan, kesembuhan, pemulihan, pemulihan, kemenangan, kemenangan dan kelimpahan berkat dan di dalam kelimpahan Tuhan. berkat di dalam. Oleh korban Tuhan Yesus, Oleh korban aku Tuhan percaya Yesus, aku percaya dan menerima dan menerima bahwa aku bahwa aku menjadi milik Tuhan menjadi milik Tuhan untuk mengabdi untuk mengabdi dan melayani melayani bagi Tuhan Yesus bagi Tuhan dengan segenap hidupku dengan segenap hidup selamanya. selamanya. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Saudara, roti diangkat melebihi tubuh kita, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cawan diangkat melebihi tubuh kita, dengarkanlah firman. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sesungguhnya deritamu Karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan Mengundang tempat. Ibu Natalia untuk berdoa. Aku tak bisa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Hari ini 1 Januari 2023 kami berkomitmen kami menjadi pengabdi-pengabdi yang setia, taat sampai akhir kami menutup mata. Bapa, seberapapun anak-anak-Mu yang mengambil komitmen pada saat pagi hari ini, Engkau melihat hati mereka. Mampukan mereka Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun mereka. Sehingga benar-benar ketika kami mendengar derap langkah kaki-Mu di puncak-puncak pohon kertau itu, maka kami sudah siap. Bukan kami yang berperang, melainkan Engkau yang berperang di depan kami. Tolong kami Tuhan untuk menghadapi, menjalani tahun ini 12 bulan ke depan
kami akan menjalani tahun ini bersamamu Bapa. Bersama Engkau akan kami lewati semua apapun itu sampai kami menutup mata. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Memberkati hamba-Mu Tuhan. Meneguhkan. Berikan hikmat, marifat-Mu Tuhan. Untuk ke depan. Tuhan Engkau memberikan sesuatu yang baru. Apa yang harus beliau lakukan. Apa yang harus beliau perbuat Tuhan. Sehingga benar-benar di tahun 2023 ini. Rencana Allah. Proyek besar-Mu Tuhan. Untuk jiwa-jiwa umat manusia. Boleh dilaksanakan sesuai, seturut dengan perasaan, pemikiran Elohim Yahweh. Memberkati ketua sinode kami pada saat ini. Tuhan pulihkan kesehatannya, kekuatannya Bapa. Memulihkan keadaan beliau. Berikan kesempatan Tuhan. Sehingga benar-benar di sisa usia beliau tunai melaksanakan tugas, tanggung jawab sebagai pengabdi-Mu Bapa. Berikan kekuatan ini kepada Bapak Sinode kami. Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Bersama keluarga besar, bersama istri Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan jemaat Tuhan. Jemaat GSKI Bukit Raya khususnya Kota Palangkaraya. Bersama cabang-cabang yang ada di daerah. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan bertindak Bapak. Engkau yang akan bertindak melakukan segala sesuatunya. Kami hanya mau berkata, iya Bapa, kami siap. Kami siap. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Ini permohonan kami di awal tahun 2023 ini. Mari bersama kita katakan, amin.